Turunnya jual beli di pasar ini terjadi akibat banyak konsumen yang lebih memilih belanja secara daring. Pemirsa, serbuan toko online berdampak pada sepinya penjualan di pusat. Nasional juga bisa memanfaatkan platform e-commerce untuk sarana berdagang atau berjualan. Rp15.000 diterima. Setiap hari kita hidup berdampingan dengan teknologi digital. Berbelanja hanya dengan satu sentuhan, membayar cukup dengan memindai barcode. Bahkan menemukan produk baru melalui media sosial dan live shopping. Sayangnya, tidak semua pelaku UMKM memiliki kapabilitas yang sama untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Melihat kesenjangan tersebut, kami dari tim Universitas Hasanuddin, saya Siti Nur Fadilah dengan dua rekan saya, Diva Abeden Sekar dan Saputra, dengan semangat ayam jantan dari timur mencoba menelusuri satu pertanyaan mendasar. Mengapa di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, UMKM di Kota Makassar masih belum mampu beradaptasi? 1, 2, 3. Dewan Juri yang terhormat, usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM merupakan tulang punggung Indonesia. Berdasarkan data Kementerian UMKM tahun 2024, tercatat sebanyak 64,2 juta UMKM berkontribusi sekitar 61% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Untuk meningkatkan daya saing UMKM, khususnya di era informasi saat ini, diperlukan adanya pemanfaatan teknologi digital. Sebab hal tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM agar tetap kompetitif, memperluas akses pasar, meningkatkan pendapatan, dan efisiensi bisnis. Namun, pada kenyataannya, hanya 26% UMKM yang telah berkontribusi ke platform digital. Kondisi tersebut juga tercermin di daerah, termasuk Kota Makassar sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025, jumlah UMKM di Kota Makassar mencapai 32.739 unit usaha dengan 95,7% diantaranya merupakan usaha mikro. Besarnya potensi tersebut belum diiringi dengan optimalisasi transformasi digital UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital yang rendah dan keterbatasan akses terhadap sumber daya masih menjadi kendala utama yang menghambat optimalisasi transformasi digital UMKM di Kota Makassar. Adapun faktor yang mempengaruhi digital capability gap di antaranya. Yang pertama, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan literasi digital, yang mana kompetensi digital pelaku UMKM masih terbatas sehingga pemanfaatan teknologi belum optimal. Kemudian yang kedua, pendampingan digital yang belum berkelanjutan. Dalam hal ini, program digitalisasi masih didominasi pelatihan jangka pendek tanpa mekanisme pendampingan yang terstruktur. Kemudian yang terakhir, kolaborasi lintas pemangku kepentingan belum optimal, seperti sinergi pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat masih berjalan secara parsial, sehingga dukungan belum berkesinambungan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, menjelaskan urgensi pengembangan aplikasi e-growth sebagai inovasi dalam memperkuat digital capability UMKM di Kota Makassar. Yang kedua, menjelaskan model pengembangan aplikasi e-growth berbasis pendekatan quadruple helix. Dan yang ketiga, menguraikan mekanisme kolaborasi antar aktor dalam implementasi aplikasi e-growth untuk mendukung transformasi digital UMKM. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah menjelaskan urgensi pengembangan aplikasi e-growth sebagai inovasi dalam memperkuat digital capability UMKM di Kota Makassar, menjelaskan model pengembangan aplikasi e-growth berbasis pendekatan quadruple helix, dan menguraikan mekanisme kolaborasi antar aktor dalam implementasi aplikasi e-growth untuk mendukung transformasi digital UMKM. Berbagai upaya untuk meningkatkan digital capability UMKM telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya melalui pendampingan program. Penelitian yang dilakukan oleh Manan dan kawan-kawan pada tahun 2026 berfokus pada pelatihan literasi digital UMKM melalui pendampingan pemanfaatan teknologi informasi. Namun, program ini masih belum menerapkan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang memungkinkan program serupa dapat berjalan secara berkelanjutan. Sementara itu, Fitriani dan kawan-kawan 2026 juga mengembangkan pendampingan edukasi berbasis teknologi yang juga berhasil meningkatkan pemahaman peserta terhadap pemanfaatan teknologi digital. Namun, program ini juga
juga belum dapat menerapkan mekanisme yang mampu menyesuaikan tingkat pemahaman teknologi dan kebutuhan setiap UMKM. Oleh karena itu, kami menawarkan dua kebaruan, yaitu personalisasi program melalui asesmen untuk memberikan pelatihan lebih fleksibel dan adaptif, serta mengusung kolaborasi stakeholder dalam kerangka Quadruple Helix melalui iGrow, Innovation for Growing Local Enterprises terintegrasi Quadruple Helix untuk mengatasi digital capability gap UMKM di Kota Makassar. Adapun metode riset yang kami lakukan menggunakan analisis deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder melalui studi pustaka. Selanjutnya data dianalisis melalui 3 tahapan. Yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga verifikasi serta penarikan kesimpulan. Dalam mengimplementasikan solusi tersebut, iGrow mengadopsi pendekatan Quadruple Helix yang menghubungkan 4 aktor utama dalam proses pemberdayaan UMKM. Yang pertama, pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator dalam mendukung pelaksanaan program. Yang kedua, universitas berperan mendorong partisipasi mahasiswa sebagai volunteer yang akan mendampingi UMKM. Yang ketiga, sektor swasta berkontribusi melalui mentor, praktisi, pelatihan, serta membuka akses kemitraan bagi UMKM. Dan yang keempat, masyarakat. Dalam hal ini, pelaku UMKM menjadi mitra utama yang menerima pendampingan sekaligus menerapkan hasil pembelajaran dalam pengembangan usahanya. Melalui kolaborasi tersebut, proses pendampingan tidak lagi berjalan secara parsial, melainkan menjadi sebuah ekosistem yang saling terhubung. Konsep tersebut kemudian kami implementasikan ke dalam platform iGrow. Pada halaman awal, pengguna dapat memilih peran sebagai pelaku UMKM atau volunteer, sehingga fitur yang ditampilkan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, fitur GrowScan berfungsi sebagai asesmen awal dengan mengisi profil usaha, serta mengikuti prioritas untuk mengukur tingkat digital capability dan mengidentifikasi kebutuhan usaha. Hasil asesmen kemudian dianalisis secara otomatis dan ditampilkan dalam bentuk skor sebagai dasar penyusunan rekomendasi pendampingan. Pada sisi volunteer, mereka akan melengkapi biodata serta mengunggah dokumen pendukung seperti CV atau sertifikat. Selanjutnya, pada fitur GrowMatch, sistem merekomendasikan program pendampingan yang sesuai dengan hasil asesmen, sehingga setiap UMKM mendapatkan pendampingan yang sesuai berdasarkan kompetisi, lokasi, dan kebutuhan pengembangan usahanya. Kemudian sebelum memulai pendampingan, volunteer akan mengikuti pembekalan melalui fitur Grow Community yang menyediakan modul pembelajaran, materi, forum diskusi, serta panduan pelaksanaan sehingga volunteer memiliki kesiapan sebelum terjun mendampingi UMKM. Selama proses pendampingan berlangsung, seluruh aktivitas terdokumentasi melalui Grow Roadmap. Pada fitur ini, volunteer dapat melihat tahapan pendampingan yang harus diselesaikan, mengunggah dokumentasi setiap kegiatan, serta memantau progres pelaksanaan program secara sistematis. Setelah seluruh tahapan selesai, hasil pendampingan dievaluasi melalui fitur Grow Impact. Fitur ini menampilkan histori UMKM yang telah didampingi, progres penyelesaian kegiatan, peningkatan yang dicapai, dokumentasi kegiatan, serta hasil post-test untuk mengukur peningkatan digital capability UMKM. Sebagai bentuk akuntabilitas, volunteer juga diwajibkan mengunggah laporan akhir sebelum sertifikat pendampingan diterbitkan. Melalui rangkaian fitur tersebut, iGrow menghadirkan proses pendampingan yang dimulai dari asesmen, pencocokan volunteer, pembekalan pelaksanaan, hingga evaluasi dampak secara berkelanjutan sehingga pemberdayaan UMKM menjadi lebih terarah, terukur, dan tepat sasaran. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, kami juga menyediakan QR Code dan tautan prototipe yang dapat diakses untuk mencoba aplikasi iGrow secara langsung. Dewan juri yang terhormat, adapun analisis SWOT pada aplikasi iGrow yang dimana analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pengembangan aplikasi iGrow. Pada sisi kekuatan atau strengths, iGrow mengintegrasikan konsep Quadruple Helix dilengkapi asesmen digital capability, pendampingan yang terintegrasi, monitoring berbasis data, serta sistem matching antara volunteer dan UMKM. Sementara itu, pada sisi kelemahan ataupun weaknesses adalah literasi digital pengguna yang sama sekali belum merata, efektivitas pendampingan yang bergantung pada kompetensi volunteer, serta kebutuhan biaya dan adaptasi dalam pengembangan sistem. Pada sisi peluang atau opportunities, iGrow didukung oleh program digitalisasi UMKM, MBKM, KKN, kemitraan CSR, serta meningkatnya adopsi teknologi digital yang memungkinkan implementasi di berbagai daerah. Namun, terdapat beberapa ancaman atau threat seperti perkembangan teknologi yang cepat, persaingan platform digital, rendahnya partisipasi UMKM, risiko keamanan data, dan keberlanjutan komitmen mitra.
Berdasarkan kondisi tersebut, dirumuskan 4 strategi utama, yaitu yang pertama, strategi Strengths Opportunities atau SO yang difokuskan pada pemanfaatan seluruh kekuatan untuk menangkap peluang, misalnya mengoptimalkan hasil asesmen, memperluas kemitraan, meningkatkan peran mahasiswa sebagai volunteer, dan mereplikasi implementasi iGrow ke berbagai daerah. Selanjutnya, strategi Weaknesses Opportunities diarahkan untuk mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada, seperti meningkatkan literasi digital pengguna melalui pelatihan, meningkatkan kompetensi volunteer secara berkala, membangun kemitraan pendanaan, serta mengembangkan sistem secara bertahap agar lebih mudah diadaptasi. Kemudian, strategi Strength Streets atau ST bertujuan memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi berbagai ancaman, diantaranya dengan memperbarui fitur sesuai kebutuhan pengguna, meningkatkan kualitas pendampingan, memperkuat keamanan sistem, dan memperluas jaringan kolaborasi. Yang terakhir, strategi Weaknesses Streets atau WT yang difokuskan pada upaya meminimalkan kelemahan sekaligus mengurangi dampak ancaman melalui sosialisasi yang lebih intensif, penyediaan health center, evaluasi sistem secara berkala, diversifikasi sumber pendanaan, serta pengembangan platform secara modular. Melalui strategi-strategi tersebut, iGrow diharapkan tidak hanya mampu menjadi asesmen dan pendampingan digital bagi UMKM, tetapi juga menjadi platform yang adaptif, berkelanjutan, dan mampu mendukung percepatan transformasi digital UMKM di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, transformasi digital UMKM di Kota Makassar masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kapabilitas digital pelaku usaha, belum berjalannya pendampingan secara berkelanjutan, serta belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan untuk menjawab permasalahan tersebut. Karya tulis ini menawarkan iGrow, sebuah platform digital berbasis quadruple helix yang mengintegrasikan kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat tidak mewujudkan pendampingan yang lebih tepat sasaran, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta meningkatkan digital capability UMKM secara berkelanjutan. Kami tutup presentasi kami dengan mengutip falsafah dari Bugis yang menyatakan, pada idi, pada elo, sifat tuo, sifat tokong, jika hanyut saling menolong, jika tumbang saling menegakkan, dan jika lupa saling mengingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.